Selamat pagi. Nah, Jess. Ayo, saya lagi ada di jalan mana nih? Tebak-tebak manggis. Ini ada komen ya. Komen yang saya sudah sering membuat konten. Yang komen tersebut adalah hoax. Tidak pernah ada kamu makan protein, ke entah utuhnya bau, tidak ada. Ya, kalau kamu makan protein, ya entah itu ikan, entah itu daging, entah itu telur, entah itu seafood, tidak pernah terjadi kakean teutuatnya BABU, tidak ada. Ya, justru yang membuat kakean teutuat, apa sih kakean teutuat, Pak? Kentuat. Kentutmu bau itu bukan protein, tapi adalah sampah masyarakat. Apa itu sampah masyarakat? Kamu makan nasi itu kakean teutuatmu bau. Kamu makan tepung, nah itu kakean teutuatmu bau. Kamu makan serat, nah itu kakean teutuatmu bau. Kenapa makan serat bau kentutnya? Karena makan serat itu tidak gampang dicerna, tidak gampang dicerna dan tidak gampang diserap. Sehingga pasti menjadi TATA-I. Itu pasti, gitu. Nah, itu yang membuat kamu tiap hari BAB kan? Gitu. Tapi kalau makanmu telur, makanmu ikan, makanmu daging, makanmu seafood, kamu hampir bisa dibilang seminggu belum tentu 3 kali BAB. 2 kali aja mungkin terjadi BAB gitu. Kenapa ya? Karena semuanya diserap sama tubuh. Semuanya dicerna dan diserap sama tubuh. Sehingga ususmu bersih. Kenapa ususnya bersih? Karena makanmu telur, ikan, daging, seafood. Ikan, telur, daging, seafood yang dimasak itu sudah mengandung karbo. Jadi kamu sudah cukup kebutuhan karbomu, kecuali kebutuhan energimu ya, kecuali kamu punya aktivitas yang berlebih. Contoh, kamu olahragawan. Contoh, pekerjaan kamu menjadi kuli, menjadi di lapangan. Nah, itu kamu masih membutuhkan karbo tambahan seperti anak isi nasi. Kamu masih butuh, tapi harus disingkirkan gorengannya, harus disingkirkan tepung-tepungannya, harus disingkirkan gula-gulaannya gitu. Kenapa ya? Karena kalau itu kamu lakukan ya kamu berlebih. Contoh, kamu makan nasinya 2 piring, sayurnya 1 mangkok, ikannya 1, empalnya 1, ya. Nah, terus kemudian itu sudah berlebih itu yang namanya gula. Kenapa ya? Karena nasinya 2 piring. Empal itu daging yang dimasak, sudah ada tambahan gulanya. Ikan yang dimasak sudah ada tambahan gulanya. Sayur itu sudah ada tambahan gulanya. Nah, kamu ada makan nasinya juga. Kalau kamu masih nambah gorengan juga, entah itu tempe goreng, entah itu tahu goreng, entah itu bakwan, entah itu apa yang digoreng, nah berarti gulamu double. Gulamu berlebih. Ditambah lagi minumnya es teh manis kah, minumnya es campur kah, minumnya es jeruk kah. Nah, berarti gulamu berlipat-lipat tuh. Nah, itulah yang membuat 3-5 tahun yang akan datang, kalau cara makanmu dan pola makanmu seperti itu, kamu akan punya masalah-masalah penyakit yang disebut sebagai degeneratif, di mana sel-sel tubuhmu gagal meregenerasi diri. Ujungnya pasti akan terkomplikasi kamu. Ya, akan terkomplikasi. Tapi kalau kamu dengan cara makan seperti itu, tapi kamu lakukan 1 hari 1 kali saja, di jam 1 sampai jam 6 sore kamu makan seperti itu 1 kali saja, berarti kamu tidak sarapan pagi dan tidak makan malam, masih mending, masih bagus, masih tidak ada masalah. Tapi kalau kamu lakukan seperti itu, pagi kamu seperti itu, siang kamu seperti itu, malam kamu seperti itu, walau alam kamu bisa sehat, bos. Walau alam kamu bisa sehat, Jess. Kenapa? Ya karena kamu sudah mengasupkan kelebihan-kelebihan sampah itu ke dalam tubuhmu sangat berlebih. Kok bisa gitu? Kenapa, Pak? Alasannya apa? Alasannya adalah ketika kamu makan, kamu butuh 4 jam untuk mengosongkan lambung. Ya, mengosongkan lambung itu 4 jam setelah makan,
baru makanan yang kamu makan dipindahkan dari lambung menuju ke usus besar untuk dicerna dan dipindahkan ke usus halus untuk diserap. Kan seperti itu. Nah, 8 jam, 4 jam kemudian, setelah 4 jam lambungmu kosong, 4 jam kemudian, berarti 8 jam kemudian, baru insulinmu turun. Insulinnya mereda. Nah, tapi dengan cara yang kamu lakukan pagi, siang, sore, kamu tidak kasih kesempatan pankreasmu istirahat. Ya itu yang saya bilang, kamu sedang menginputkan bom waktu yang akan membuat kamu 3-5 tahun yang akan datang panen. Artinya panen apa, Pak? Artinya panen hasil kerjamu 10 tahun, hasil kerjamu 20 tahun, habis di ranjang termahal di muka bumi. Yang kemudian untuk mengobat-obati kamu. Nah itu permasalahan yang kamu sedang ciptakan dalam dirimu, Jess. Ya, tapi kalau kamu melakukan itu ya, makan seperti tadi saya sebutkan, dan itu kamu lakukan 1 hari hanya sekali, ya lumayan, kamu bisa membangun kesehatan kamu. Nah terus pagi sama malamnya ngapain, Pak? Kalau nggak makan, minum. Nah minum yang saya sarankan ya minum racikan Makcin. Kok gitu? Nanti yang bilang ujung-ujungnya jualan. Ya iya, karena yang punya racikan Makcin saya. Nah, kamu beli racikan Makcin, minum racikan Makcin di pagi hari sampai siang hari, malam hari minum racikan Makcin. Kenapa? Karena sel tubuhmu butuh nutrisi. Sel tubuhmu butuh nutrisi. Nah, nutrisi itu kamu supply dengan racikan Makcin. Kalau enggak pakai racikan Makcin bisa enggak? Bisa. Tapi kamu harus supply vitamin. Banyak vitamin, banyak mineral. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K, vitamin B2, B3, B4, B6, B8, B12, B kompleks, vitamin D3, vitamin K2. Ayo, banyak vitamin yang kamu harus asupkan karena tubuhmu butuh vitamin. Kalau enggak, ya sedikit-sedikit kamu akan diobati. Gitu. Tubuhmu butuh mineral. Banyak mineral yang kamu butuhkan, lebih dari berapa itu? 12 mineral yang kamu butuhkan. Ada magnesium, ada zinc, ada tanin, ada flavonoid, ada apa lagi? Fe, besi, ada tembaga, seng. Nah, banyak banget itu mineral-mineral yang kamu butuhkan. Nah, racikan Makcin itu mikronutrisi, ada lengkap mineralnya, ada lengkap vitaminnya. Jadi minimal kamu minum racikan Makcin untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhmu, untuk membasahi lambungmu di pagi hari dan di malam hari. Nah itu saran saya. Kalau enggak ya kamu harus minum suplemen. Suplemen apa yang disarankan? Ada D3K2, ada magnesium, ada MCT, ada probiotik, ada liposomal glutathione, ya ada vitamin C, ada banyak banget itu mineral yang bentuknya suplemen. Nah itu pilihan itu ya, kamu yang memilih. Tapi dengan cara makan seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kamu lakukan itu 1 hari 1 kali, itu sangat bagus banget. Yang tidak bagus adalah kalau kamu melakukannya 3 kali sehari. Nah itu resikonya besar banget buat kamu, terutama untuk 3-5 tahun yang akan datang. Nah gitu Jess ya. Jadi kalau makan telur tidak ada masalah. Yang membuat kakean teut-teutmu bau itu ya nasimu, sayurmu, tepungmu, gulamu, minuman-minuman berenergimu. Nah itu. Jadi kalau makan telur berlebih bermasalah enggak? Ya tidak, karena memang tubuhmu membutuhkan asam amino dan asam lemak. Kalau kamu makan telur enggak ada ampas. Telur itu langsung dicerna, masuk ke lambung, langsung dipecah sama lambung, masuk ke perut, masuk ke usus, di usus besar dicerna dan diserap di usus halus. Nah itu semuanya keserap, kepake semua itu. Ada mineral, ada protein, ada mineral, vitamin, ada asam lemak, asam amino, karbohidrat yang ada di dalam telur, semuanya kemakan. Telur apa aja? Ya, mau telur penyu, telur buaya, telur kasuari, telur puyuh, telur ayam, telur bebek, pokoknya telur kepiting, telur bandeng, telur tuna, telur apa ya, pokoknya telur aja. Itu yang paling murah, paling gampang kamu cari untuk mensuplai semua kebutuhan nutrisi tubuhmu, telur.
gitu. Jadi itu salah ya, konsep kentut bau itu